Permisi Mbak, permisi Mas. Waktunya 5 menit lagi untuk makan di tempat. Waktunya habis ya, waktunya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di channel YouTube Ustaz Binarda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga kita selalu berada di dalam lindungannya. Sahabat BN dimanapun berada, fenomena baru yang mengejutkan akhir-akhir ini adalah dikibarkannya bendera putih di sana sini oleh sejumlah besar pengusaha, mulai dari pengusaha hotel, restoran, rumah makan, dan pedagang-pedagang kecil lainnya. Ini merupakan fenomena baru yang mungkin perlu kita maknai. Bendera putih adalah lambang dari ketidakberdayaan. Kalau kita melihat dalam sebuah pertandingan tinju, ketika pelatihnya melemparkan handuk berwarna putih ke tengah-tengah ring, itu pertanda bahwa petinjunya tidak akan melanjutkan pertandingan lagi karena tidak berdaya. Sekarang bagaimana kita memaknai fenomena dikibarkannya bendera putih di berbagai daerah, di berbagai kota oleh segenap pengusaha, baik besar kecil menengah akhir-akhir ini. Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa penanganan virus COVID-19 di tanah air kita ini semenjak dari diadakannya PSBB sampai sekarang PPKM, tidak dapat kita menutup mata, telah sangat membuat rakyat menderita. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa langkah atau kebijakan itu harus diambil oleh pemerintah untuk mencegah perkembangan penyebaran virus corona atau virus COVID-19 yang sangat menakutkan ini. Kenapa demikian? Rakyat yang hidupnya selama ini dengan berusaha, bukan dengan gaji tetap, bukan dengan cara masuk tak masuk kerja, kerja tak bekerja, yang gaji tetap ada, yang bukan dengan demikian, sangat merasakan dampak atau efek dari kegiatan penanganan COVID-19 dengan cara PSBB, apalagi dengan cara PPKM sekarang ini. Yang menjadi persoalan bagi rakyat, mereka tidak boleh bergerak berusaha seperti biasa leluasanya. Bahkan mereka harus di rumah. Namun pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka harus juga mereka pikirkan. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup untuk menghidupi mereka. Ini yang dipersoalan. Dan bahkan masalahnya, bantuan itu pun belum merata. Ada yang dapat, ada yang tidak dapat, ada yang dulu dapat,
sekarang tidak dapat, dan berbagai persoalan lainnya. Bahkan yang menjadi persoalan tidak sedikit pula adalah adanya korupsi bansos yang dilakukan oleh oknum yang ada di pemerintahan. Kembali kita kepada berkibarnya bendera putih di sana sini akhir-akhir ini. Apa ini sesungguhnya? Apakah ini mengatakan bahwa rakyat sudah kalah? Mungkin kurang tepat kalau kita katakan begitu. Ini menggambarkan bahwa rakyat tidak punya daya lagi, tidak punya upaya lagi untuk bisa hidup, untuk bisa membiayai keluarganya, untuk bisa mencari makan, untuk bisa menyambung hidup. Kalau ini yang terjadi, apa sesungguhnya makna dari ini? Kembali kepada pemerintah yang bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat. Tentu pemerintah sekarang ini berkewajiban menyahuti ketidakberdayaan rakyat ini. Dengan demikian, kalau ada pihak pemerintah yang mengatakan itu soal biasa, masyarakat rakyat kan tidak demo, tapi hanya mengibarkan bendera putih, bahwa mengatakan mereka menyerah. Memang tidak demo itu, tetapi itu adalah cerminan dari ketidakberdayaan rakyat lagi untuk menyambung hidupnya. Kalau begitu, apakah juga ini dibalik itu bahwa ini cerminan bahwa ketidakmampuan pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya? Jadi, ini di dunia kan sekarang juga hidup susah. Di negara manapun sekarang kan sama. Tetapi kalau kita bawa ke Indonesia, jawaban dari pemerintah mungkin tidak terlalu tepat kalau hanya itu jawabannya. Ketidakberdayaan rakyat untuk hidup. Mulai dari pengusaha tidak berdaya lagi untuk menjalankan usahanya. Tidak berdaya lagi untuk menggaji karyawannya. Sampai kepada rakyat tidak berdaya lagi untuk menghidupi anak istrinya. Sampai kepada anak istrinya tidak berdaya lagi untuk bernapas. Ini sangat berbahaya bagi suatu negara kalau ini yang terjadi. Makanya mungkin tidak begitu tepat kalau pihak pemerintah ada yang menjawab dengan mengatakan, oh itu biasa, rakyat kan bukan memprotes, rakyat kan bukan mendemo, rakyat kan bukan menuntut, rakyat kan hanya mengatakan bahwa mereka tidak berdaya lagi. Mengatakan tidak berdaya itu berarti rakyat otomatis sudah mengatakan bahwa pemerintah yang punya kewajiban mensejahterakan rakyat sudah tidak mampu lagi mensejahterakan rakyat. Pertama, mungkin maknanya pemerintah dipandang rakyat tidak mampu lagi untuk menangani virus corona atau virus COVID-19. Yang kedua, pemerintah dipandang rakyat mungkin tidak mampu lagi untuk mensejahterakan rakyatnya. Kalau pemerintah sudah tidak mampu itu gimana? Ini yang perlu dijawab. Tidak hanya dengan mengatakan itu soal biasa, karena rakyat tidak menuntut. Artinya, sangat dalam makna yang terkandung dari pengibaran bendera putih ini. Sangat dalam. Kalau kita masih sensitif terhadap pemaknaan apa yang dilakukan oleh rakyat, tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyat di mana? Tanggung jawab pemerintah untuk menangani virus corona ini di mana? Ini mungkin dibalik makna dari bendera putih
yang dikibarkan oleh rakyat. Lihatlah sekarang di mana-mana rakyat menangis. Dua waktu kemarin nilai kan ngajul baju ruan. Iya, ayah dua. Nggak makan. Ibu mau kerja apapun asal halal. Orang udah bisa kuku. Seangkatan sekelas sama dia, iya. Pak, hanya kejujuran yang saya punya. Iya. Itulah saya. Makanya dia apa-apain juga suka senyum aja. Berapa, Bu? 5.000. 5.000. Berapa kan 5.000? Iya. Jangan 5.000 tuh ya. Berapa? 100.000 aja ya. 100.000. Jangan 100.000, 200.000 aja. Ya. 100.000 ya, Teh. Oh 200.000. Berapa sih? Udah 300.000 aja ya. 400 lah ya. 100.000 ya. Mudah. Ya udah. Nih, 500.000 aja. Bener Pak. Iya. Terima kasih ya Bu. Iya. Iya. Ya, udah, kasih ya. Makasih ya Teh. Ya, Teh. Di mana-mana rakyat sudah tidak berdaya lagi. Mereka sudah lelah berhadapan dengan Satpol PP. Mereka sudah lelah mendiami warungnya yang tidak ada orang masuk, yang tidak ada pengunjung. Karena itu, sebagai saran, mungkin perlu pemerintah mengevaluasi lagi kebijakan-kebijakan yang dilakukannya selama ini. Antara lain, melakukan kebijakan dengan sangat cepat berubah tiap sebentar. Dan pemerintah pun mungkin perlu mengevaluasi tentang hal-hal yang dilakukannya yang kurang tepat bagi rakyat. Pemerintah juga mungkin perlu melakukan evaluasi terhadap masukan-masukan yang datang dari berbagai sisi. Permisi, Mbak. Permisi, Mas. Waktunya 5 menit lagi untuk makan di tempat. Waktunya habis ya. Waktunya habis. Permisi Mbak, waktu makan Anda tinggal 1 menit. Ya Allah, bentar, Mbak. Aduh, panas banget ini. Kan bakso, aduh, nggak boleh ditiup, Mbak. Nggak boleh. 4, 3, 2, 1. Yuk. Semoga kita sama-sama bisa merenungkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.